رمضان يا فيك الضياء رمضان يا خير الشهر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa Unfa Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk pada episode yang keempat di Ramadan series kita, program Sehat Unfa, secercah nasihat singkat Ustaz Muhammad Farozi Ansar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang juga sangat berkaitan erat dengan Ramadan. Dan ini adalah kunci dari kebahagiaan hidup kita sebenarnya. Apa itu? Yaitu tentang berbagilah, maka engkau akan berbahagia. Suatu hal yang sederhana, kalimat yang sangat simpel, berbagi. Kalau dalam bahasa hadisnya, tasaddaq, bersedekahlah, berbagilah, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan itu. Subhanallah. Ustadz, gimana caranya? Kan jatah kita jadi berkurang dengan berbagi. Bukannya yang tadinya kita punya 3, kemudian kita bagi 1, kita akan mendapatkan kekurangan dari hal yang kemudian kita miliki tadi. Gimana rumusnya Ustadz? Nah, sekarang kita pelajarin teman-teman. Mengapa Ramadan itu dikatakan bulan berbagi bahkan? Bahkan kemuliaan di bulan berbagi ini justru dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkata Aisyah, kata Aisyah, Rasulullah itu sebaik-baiknya makhluk. Dan paling baiknya lagi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Semangat berbagi yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW dibuktikan dalam banyak hal. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa lalu kemudian memakan makanan yang diberikan oleh berbagi buka puasa tadi. La yanqus min ajrihi syai', tidak berkurang pahalanya yang berpuasa tadi. Subhanallah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bercerita, berbagi kisah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sangat banyak sekali tentang sedekah, tentang berbagi, tentang bagaimana kita memberikan hal yang kita cintai. Bahkan yang paling dahsyat nih teman-teman, ketika Allah ikat kecintaanmu pada Allah, keimananmu padanya dengan pemberian terbaikmu kepada sesama manusia. Ingat, pemberian terbaik, bukan hanya sekedar memberi. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, dengarkan baik-baik ayatnya. Sampai Allah mengikat kecintaan kita, kebaikan kita dengan apa yang akan kita berikan dari pemberian terbaik. Kata Allah, lan tanalul bir, kalian, kamu manusia sekalian, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun hatta, sampai kalian tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian punyai, apa yang kalian miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang Allah akan catatkan sebagai kebaikan sampai yang kalian berikan kepada orang lain adalah yang kalian cintai. Allahu Akbar. Jadi kalau saya punya baju 3 nih, yang paling saya suka yang ini. Mestinya kan kalau kemudian kita sebagai manusia biasa, kita akan mengatakan, wah ini baju kesayangan saya nih, yang kita kasih ya udahlah ini aja deh karena saya nggak terlalu suka dengan baju ini. Maka ketika itu kita belum bisa mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan, saudara. Mungkin pahala iya, tapi kebaikan yang Allah inginkan ketika Anda mampu mengorbankan yang terbaik di jalannya. Subhanallah. Kejadiannya terjadi juga ketika Rasulullah SAW ingin berperang. Lalu kemudian Rasulullah SAW menawarkan itu kepada para sahabatnya. Man minkum yatasaddaq, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah, berbagi di jalan Allah? Lalu kemudian ada fulan mengangkat, saya sekian ya Rasulullah, saya sekian ya Rasulullah, saya sekian ya Rasulullah. Sampai kemudian semua hampir mengatakan saya. Lalu mengangkat tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia mengatakan, ana binisfi mali ya Rasulullah, saya setengah harta saya ya Rasulullah. Semua mulai takjub, tapi Rasulullah masih biasa saja dan terdiam. Belum ada hal yang kemudian ditimbal balik oleh Rasulullah atau kemudian dijawab oleh Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Rasulullah, ana bikulli mali, ya Rasulullah, saya semua harta saya di jalan Allah. Barulah Rasulullah SAW menimpali perkataan Abu Bakar As-Siddiq, menjawabnya dengan mengatakan, ya Abu Bakrin. Kalau tadi Umar nggak dijawab, setengah harta nggak dijawab, giliran Abu Bakar As-Siddiq, ana bikulli mali,
saya dengan seluruh harta saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, madza tarakta li ahli?" Wahai Abu Bakar, kalau begitu apa yang akan kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar Siddiq dengan tegasnya, dengan percaya dirinya, dengan keyakinannya lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, taraktu lahumullah wa rasulah." Saya tinggalkan bagi mereka cukup Allah dan Rasulnya. Seketika semua sahabat terdiam. Inilah hakikat dari keimanan. Yang subhanallah, Abu Bakar ketika berbagi, dia tidak lagi memikirkan dirinya. Karena dia tahu dirinya dijamin rezekinya oleh Allah, keluarganya dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi kemudian ketika dia berbagi di jalan Allah, dia yakin sekali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kata Allah Azza wa Jal, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ajran kabira." Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, ya, maka Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia dan di akhirat, subhanallah. Dan itu akan dibalas dengan balasan harta yang berlimpah, subhanallah, rezeki yang berlimpah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kata Allah dalam Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanah." Rumus berbagi dari Al-Quran, Al-An'am. Kata Allah Azza wa Jal, "Man jaa'a bil hasanah." Siapa di antara kalian yang datang dengan satu kebaikan, kamu bagi satu kebaikan, kata Allah. Kata Allah Azza wa Jal, "Falahu asyru amsalha." Baginya 10 kebaikan yang sama kami balas untuknya. Allahu Akbar. Rumus berbagi sederhana. Teman-teman, jadikan ini semangat dalam diri untuk bisa berbagi, untuk ringan dalam berbagi, untuk ringan dalam mengeluarkan harta, ringan dalam berbagi kebaikan kepada orang lain. Rumus ini, Al-An'am, katakan dalam dirimu ketika engkau berbagi kepada orang lain. Ini rumus, jadikan rumusmu. Ketika engkau berbagi satu, Allah balas 10 yang semisal. Kamu bagi satu yang semisal 10 di sisi Allah. Percayalah, ada yang tidak punya handphone, kamu belikan misalkan, yang semisal 10 di sisi Allah di akhirat. Kalau Allah mau ganti 10 kali lipat di dunia dengan cara Allah, dengan maunya Allah. Ada-ada saja cara Allah. Kamu infakkan HP seharga 1 juta, Allah ganti HP seharga 10 juta. Cara Allah yang lain. Cara Allah selalu unik, saudara sekalian. Mungkin tidak langsung 10 handphonenya, tapi percaya ada cara Allah dengan rumus ini, rumus dalam Al-An'am. Dan tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin yang dikatakan adalah kebohongan. Karena semuanya adalah kebaikan dan semuanya adalah janji yang pasti ditepati oleh Allah Azza wa Jalla. Man jaa'a bil hasanah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalha. Baginya 10 kebaikan yang sama, kata Allah. Ya, wa man jaa'a bisayyi'ah, dan kebalikannya, kata Allah. Dan siapa yang datang dengan satu perbuatan dosa, fala yujza illa mislaha. Dia tidak dibalas kecuali dengan sesuai hukuman yang sesuai dengan dosanya. Itulah maha bijaksananya Tuhan kita, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian satu kebaikan dibalas 10 dan satu keburukan dibalas 1. Teman-teman yang dimuliakan Allah, menutup ceramah kita pada kesempatan hari ini, saya ingin mewasiatkan kepada diri kita, sekaligus memberikan tips-tips sederhana agar kemudian kita bisa menjadi hamba yang ringan ketika berbagi. Pertama, cara terbaik untuk menjadi hamba yang ringan berbagi adalah katakan di dalam hatimu, katakan di dalam jiwamu bahwa semua yang kamu punya titipan Allah. Pakai rumus tukang parkir, teman-teman. Mobil mewah datang, dia welcome. Keluar, dia welcome. Karena dia tahu mobilnya bukan dia yang punya. Motor mahal masuk, dia welcome. Yuk parkir. Dia keluar, dia katakan silakan keluar. Memang bukan punya saya. Seperti itulah kita manusia, saudara sekalian. Kita kalau sudah menjadikan ini dalam hati, semua yang kita miliki titipan Allah, ringan untuk berbagi. Maka ringan untuk kemudian memberi kepada orang lain. Ringan dan tidak perlu lagi menahan. Karena kita katakan ini kan titipan Allah. Mengapa saya harus menahan-nahan? Yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal juga yang sangat penting dan sangat urgent untuk kemudian kita jadikan rumus berbagi, itu tadi, balasan Allah yang berlipat minimal 10 kali lipat yang serupa dengan Anda keluarkan. Itu sudah rumus Allah dalam surah Al-An'am.
Maka kemudian ketika Anda ingin berbagi ringan, bayangkan ketika Anda mengeluarkan 1000, Anda diganti 1000 kali 10, 10.000. Kalau 100.000, 1 juta. Kalau 1 juta yang Anda keluarkan untuk masjid, untuk anak yatim dan seterusnya, Anda diganti 10 juta. Begitu seterusnya. Kalau Anda sudah pakai rumus ini setiap kali Anda ingin berbagi, ringan itu tangan. Nanti kalau buka dompet, bukan lagi kita nyari yang terkecil, tapi nyari yang terbesar. Kenapa? Hitung-hitung kita udah beda dengan manusia yang kebanyakan. Kenapa? Karena kita mengatakan, kalau saya keluarkan 100.000, diganti Allah 10 kali lipat, 1 juta. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat dan tetap stand on YouTube kita, Umfa Channel. Nantikan Ramadan series yang lain dengan berbagai program, ya. Dan tentu saya tutup dengan banyak berdoa agar kemudian Allah menerima amalan itu dan agar Allah memudahkan hati kita untuk kemudian kita ringan dalam berbagi kepada sesama manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.